wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar bilangan kompleks, di mana kita ketahui bahwasannya konsep dasar bilangan kompleks itu muncul dari akar-akar persamaan kuadrat, di mana kan tahu kan bahwasannya di SMA dulu bentuk fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c nya itu adalah koefisien, ya kan? Lalu bagaimana cara mencari akar-akar itu? Bisa menggunakan diskriminan. Nah, disinilah nanti muncul mengapa ada bilangan imajiner dan kenapa i pangkat 2 itu adalah sama dengan minus 1 dalam bilangan kompleks. Asal bilangan kompleks itu muncul dari bentuknya persamaan umum kuadrat. Sebelumnya pastinya kalian sudah mempelajari bentuk umum dari persamaan kuadrat ini pada tingkat SMA, di mana bentuk umum persamaan kuadrat ini kita kenal dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana si a, b, c ini adalah koefisien. Dan apabila kita mempelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat, pastinya kita pernah menyinggung tentang akar-akar persamaan kuadrat, di mana akar-akar persamaan kuadrat ini yang kita kenal itu dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana jika si D-nya ini apabila sama dengan 0, maka X1 nya nantinya ini sama dengan X2 itu akan sama. Dan apabila D-nya lebih besar dari 0, maka X1 dan X2 nya itu bernilai bilangan real. Apabila nantinya D-nya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan menghasilkan bilangan imajiner. Ya, kalian pasti sudah mempelajari juga tentang bilangan imajiner itu seperti apa, ya kan? Nah, cara untuk mendapatkan akar persamaan yang di atas ini tadi, akar persamaan kuadrat ini, itu kan bisa kita lakukan dengan rumus ABC, di mana rumus ABC itu yang kita ketahui adalah X1, X2, ini X1 atau X2, kan kita kadang bisa kita buat seperti ini kan. Nah, X1 atau X2, tapi ini saya singkat saja jadinya X1, X2, rumusnya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Akar B kuadrat kurang 4AC ini kan bisa kita kenal dengan D ini tadi kan, per 2A. Apabila telah mengenal rumus ABC di atas dan mengetahui nilai si D-nya ini lebih kecil dari 0, maka akan muncul bilangan yang disebut dengan imajiner. Ya, tadi kan kita ketahui apabila D-nya sama dengan 0, maka akan muncul bilangan imajiner. Baiklah, kita masuk aja langsung ke contoh. Nah, di sini ada contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. A X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita buat juga seperti ini kan. A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya kan? Dimana A nya itu sama dengan 1, B nya itu sama dengan 2, dan C nya itu sama dengan 5. Maka akar persamaan kuadrat di atas adalah, tadi kan rumusnya X12, dimana rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkanlah nilainya. Nilai B nya berapa? Nilai B nya tadi kan 2 kan? Nilai A nya itu sama dengan 1, dan nilai C nya sama dengan 5 per 2A. A nya tadi kan 1. Nah, kita kalikanlah. Berarti kan 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 dikali 4 kali 5, 20. Berarti kan 4 dikurang 16, 4 dikurang 20. Maka kita dapatkanlah akar minus 16. Akar minus 16 ini kan adalah bilangan imajiner kan? Nah, untuk mencari ini,
supaya tidak sulit kali, kita pecahlah dia menjadi akar 16 dikalikan akar minus 1. Ya kan? Akar minus 1 ini pun di sini biasanya juga kita kenal dengan bilangan imajiner kan. Nah, lalu ini minus 2 per 2 itu kan sama dengan minus 1 kan. Akar 16 ini kan sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 kan, dikalikan dengan akar 1. Inilah hasilnya. Oke. Lalu bilangan imajiner atau biasa disebut dengan akar 1, dan biasanya bilangan imajiner itu kalau dalam fakultas teknik atau lebih dalamnya lagi tuh biasanya digunakan di teknik elektro, bilangan imajiner ini atau akar minus 1 ini biasanya itu dilambangkan dengan J atau yang biasanya dikenal dengan Joules. Dan bilangan imajiner itu di beberapa buku atau di beberapa referensi atau di beberapa jurnal atau di beberapa pembelajaran itu biasanya dilambangkan dengan I atau imajiner. Nah, berhubung karena kita bukan anak teknik, maka kita gunakanlah si akar min 1 itu sama dengan I. Dari contoh tadi yang sebelumnya sudah kita pelajaran ini kan kita dapatkan jawabannya itu adalah minus 1 plus minus 2 akar I. Kan bisa kita gantikan akar minus 1-nya itu dengan si Joules itu tadi atau dengan si I. Karena kita di sini matematika, kita menggunakan si I sehingga dapat ditulis dengan. Nah, ini apabila kita kalau misalnya kita gunakan di teknik, inilah dia jadinya kan minus 1 plus minus 2J, atau karena kita di matematika kita gunakanlah yang si I-nya kan minus 1 plus minus 2I. Karena kita di matematika maka kita menggunakanlah X12 sama dengan minus 1 plus minus 2I. Nah, sampai di sini kita kan juga bisa membuat seperti ini kan. X, misalnya tadi X1-nya negatif. Ini kan bisa kita pecah ini kan. Atau bisa dia menjadi X1 itu minus 1 ditambah 2I X2 ditambah dikurang 2I. Nah, ini bentuk ini yang atau X1 sama dengan minus 1 ditambah 2I, X2 sama dengan minus 1 dikurang 2I. Ini kan bentuk-bentuk dari akar persamaan yang biasanya kita kenal dengan konjugasi kan. Nah, karena kita di sini membahas tentang bilangan kompleks, maka ini bisa disebut dengan konjugasi bilangan kompleks. Untuk konjugasi bilangan kompleks ini tidak usah kita bahas sekali karena ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini ada contoh. Kan ada di beberapa buku, kalau misalnya kalian lihat kuadrat itu sama dengan minus 1 atau akar minus 1 dikali akar minus 1 itu sama dengan minus 1. Itulah yang biasanya dikenal dengan bilangan kompleks kan gitu kan, nilai bilangan kompleks. Nah, untuk cara pembuktiannya itu maka kita lihatlah contoh ini. Di sini kan akar minus 1 dikali akar minus 1. Nah, apabila yang kita ketahui selama ini akar, kita misalkan akar X kuadrat itu kan sama dengan X, sedangkan akar A kuadrat itu kan sama dengan A. Jadi
di depan ini kan terkadang bisa juga kita buatkan, kemungkinannya ada dua jawaban. Bisa aja dia di sini plus atau bisa jadi minus. Nah, di sini juga seperti ini. Bisa ada juga plus, bisa ada juga minus. Ya kan? Nah, kalau misalnya seandainya kita buat yang X kuadratnya ini. Nah, apabila tadi kita pecahlah si X kuadratnya ini, kita pecah menjadi plus minus, maka kan kita dapatkan kan X dikali X sama dengan X kuadrat. Misalnya kita buatlah si minus lah si X nya ini, berarti kan minus X dikali minus X sama dengan X kuadrat. Nah, di sini untuk pembuktian bahwasannya akar X minus 1 dikali akar X minus 1 itu sama dengan minus 1. Nah, kita misalkan si A atau si X-nya ini, kita misalkan dia itu bernilai minus 1. Maka kan kita dapatkan akar X minus 1 dikali akar X minus 1 ini adalah minus 1 kan. Kenapa hasilnya minus 1? Kan tadi kita misalkan di sini si A-nya ini, kita misalkan tadi itu minus 1. Kalau dia kita buat seperti ini, kan gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa di sini menjadi akar minus 1 dikali akar minus 1 sama dengan minus 1. Karena tadi kita misalkan si A atau si X-nya ini bernilai minus 1. Nah, si A atau si X-nya ini bernilai minus 1. Jadi kita dapatkanlah akar minus 1 dikali akar minus 1 sama dengan minus 1. Sampai di sini sekiranya apabila kalian kurang paham, saya harapkan cobalah dilihat lagi referensi yang lainnya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena kan tadi saya katakan bahwasannya kita misalkan si X atau si A-nya ini bernilai minus 1. Tadi kan ini kan kita bisa buatkan bahwasannya akar dari A kuadrat itu kemungkinan kan ada dua jawabannya, bisa plus minus A. Ya kan, kalau misalnya kita pecah ini kan nanti kan ini bisa jadi A dikali A atau min A dikali min A, ya kan, sama dengan X kuadrat. Ya, di sini memang hasilnya itu positif, tapi karena tadi kita misalkan tuh jawabannya itu ada dua, plus atau minus, ya kan. Nah, kita misalkan di sini tadi jawabannya itu adalah minus 1, si A-nya ini tadi jawabannya ini. Nah, itulah kenapa bisa menjadi akar minus 1 dikali akar minus 1 sama dengan minus 1. Nah, karena di sini tadi kita buat akar minus 1 itu biasanya kita kenal dengan I atau bisa kita kenal dengan J, tapi karena kita di sini bukan anak teknik, tapi kita di sini anak matematika, maka kita tidak usah menggunakan lambangnya itu J, kita gunakanlah di sini lambangnya itu I. Maka kenapalah nanti di bilangan kompleks itu I dikali I itu adalah minus 1, atau biasa dikenal dengan I kuadrat sama dengan minus 1. Dari sinilah itu pembuktiannya. Sampai di sini semoga kalian paham. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita bisa aja ngebuat bahwasannya kemungkinan kita dapatkan itu dua. Yang seperti ini tadi saya buat. X1 bisa kemungkinannya itu minus 1 ditambah 2i, atau X2 bisa kemungkinan minus 1 dikurang 2i kan. Oke. Nah, di mana yang biasanya kita tahu bahwasannya 2i ini
2i ini adalah bilangan imajiner kan? Imajiner. Sedangkan minus 1 ini biasa kita kenal dengan bilangan real, ya kan? Sampai di sini sekiranya kalian paham, maka nanti di beberapa buku juga kalian dapatkan bentuk umum dari bilangan kompleks ini adalah Z sama dengan A ditambah BI, atau Z sama dengan A dikurang BI. Nah, dari sinilah kita dapatkan asal muasal bilangan kompleks itu, mengapa dia itu di belakangnya itu ada bilangan real, di depannya itu ada bilangan real dan di belakang itu ada bilangan imajiner, dan bentuk umumnya itu biasanya di beberapa buku itu ditulis dengan Z sama dengan A ditambah BI. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ya bilangan real dan bilangan imajiner, di mana saya jelaskan contohnya ya. Ini kan dia bilangan imajiner kan, yang ini semua kan. Nah, ini kita masuk contohnya ke ini, bilangan real tidak mengandung i, sedangkan bilangan imajiner itu mengandung koefisien dari i. Maka apabila ada 5 ditambah 3i, maka si 5-nya ini adalah bilangan imajiner, bilangan real. Dan si 3-nya ini, karena tadi dia ada i-nya di depan kayak kita ini tadi, nah si 2 ini, maka kan si 2 ini adalah bilangan imajiner. Nah di sini kita 5 tambah 3i, maka 5 bagian bilangan real dan 3 adalah bagian dari bilangan imajiner. Nah, contohnya, tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks dan fungsi berikut. Yang pertama, si A-nya ini Z sama dengan 3 dikurang 4i. Maka di sini bilangan realnya itu adalah 3 dan bilangan imajiner itu sama dengan minus 4. Kenapa seperti itu? Kita lihatlah bentuk umumnya. Di sini bentuk umumnya itu dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan A ditambah BI atau Z sama dengan A dikurang BI. Maka sini tadi contoh soalnya itu kan Z sama dengan 3 dikurang 4i, maka si 3 ini adalah bilangan real dan si minus 4 ini adalah bilangan imajiner. Nah yang B nya ini Z sama dengan 3xi dikurang 4y dikurang 3. Jika bagian bilangan realnya ini kita misalkan adalah 6 dan bagian imajiner ini kita misalkan adalah sama dengan 9, tentukan x dan y. Nah tadi kan bilangan realnya itu sama dengan 6 kita misalkan, karena di sini mana bentuk bilangan real yang nggak ada i-nya, ini dia kan bentuknya kan, maka 4y sama dengan 4y dikurang 3, kita misalkan tadi kan bilangan real itu 6, maka sama dengan 6, maka 4y sama dengan 6 ditambah 3 adalah 9, y sama dengan 9 per 4. Dan tadi kita misalkan bagian imajinernya itu adalah sama dengan 9. Nah, di sini kan yang imajiner itu adalah 3xi kan, maka 3x sama dengan 9. Jadinya x sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Nah, inilah dia definisi bilangan kompleks, di mana
bilangan kompleks itu adalah penggabungan antara bilangan real dan imajiner. Notasi bilangan kompleks dinyatakan dengan huruf Z seperti yang tadi saya buat, sedang huruf X dan Y menyatakan bilangan real. Jika Z sama dengan X ditambah Y atau Z sama dengan X ditambah YI, atau lagi boleh juga ada beberapa buku yang membuat Z sama dengan A ditambah BI atau Z sama dengan B ditambah IB, atau ada juga buku yang beberapa buku yang membuat itu Z sama dengan A ditambah IB yang menyatakan sembarang bilangan kompleks. Maka X dinamakan bagian real dan Y dinamakan dari imajiner dari Z ini tadi, ya kan? Bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z ini tadi biasanya dinyatakan dengan real Z dan imajiner Z. Oke, kita masuk saja langsung ke sifat-sifat bilangan kompleks. Kita misalkan di sini Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka berlakulah sifat yang pertama, sifat kesamaan. Z1 sama dengan Z2, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Lanjut ke sifat penjumlahan, di mana Z1 ditambah Z2 bisa juga kita buat dengan X1 ditambah X2. Kenapa tadi itu kita jadikan seperti ini? Inilah dia kan, X1 ditambah X2 dan ditambahkan lagi dengan I dikalikan dengan Y1 ditambah Y2. Ini khusus untuk bilangan kompleksnya ya. Nah, adapun kita masuk ke sifat pengurangan, Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2. Kan, kenapa X1 dikurang X2? Tadi kan kita kan ketahui yang ini kan ada bilangan bentuk bilangan real dan ada bentuk bilangan imajiner, ya kan? Nah, disinilah dia ini bentuk bilangan realnya dan sinilah dia bentuk bilangan imajinernya kan? Nah, sini masuk kita lagi ke sifat perkalian, di mana ada Z1 dikali Z2. Mana Z1 kali Z2-nya? Inilah dia bentuknya kan, maka kita kalikan lagi nih kan, X1 dikali X2, inilah dia jadinya. Lalu kita kalikanlah ini Y1 dikali Y2, inilah dia jadinya. Dan ada juga yang tadi itu kan kita menggunakan bilangan si kompleksnya kan, maka bentuknya menjadi I dikali ini semuanya kan. Itulah dia sifat perkaliannya. Lanjut aja kita ke contoh soal dari bilangan kompleks. Diketahui Z1 sama dengan minus 5 ditambah 7I dan Z2 sama dengan 3 dikurang 2I. Tentukan Z1 ditambah Z2, Z1 dikurang Z2 dan Z1 dikali Z2. Nah, di sini kan tadi kan kita ketahui dari soal bahwasannya X1-nya itu kan sama dengan minus 5 kan? Ya kan? X2-nya itu sama dengan minus 3 kan? Jadi X2-nya sama dengan 3 kan? Dan Y1-nya itu sama dengan 7. Y2-nya itu sama dengan minus 2, ya kan? Maka tinggal kita masukkan ya tadi ke rumus yang ini tadi bentuknya nih. Sifat penjumlahannya kan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2 kan, maka kita masukkan saja langsung X1 ditambah X2 ditambah I dikalikan Y1 ditambah Y2. Y1 nya berapa tadi? Min 5. X2 nya positif 3. Bentuk imajiner tadi I nya dikalikan kan Y1 ditambah Y2 kan, maka 7 ditambah minus 2 jadinya minus 2 ditambah 5I. Jangan lupa ada I nya karena di depan kan kita kalikan I kan, hasilnya ini tadi kan. Dan Z1 dikurang Z2 nya pun begitu juga kita dapatkan tadi dari rumus yang ini, sifat pengurangan. Tinggal kita gantikan aja juga seperti si penjumlahan tadi, maka kita dapatkanlah minus 8 ditambah 9I. Dan yang
perkalian tadi kan Z1 dikali Z2, dimana sifat perkalian itu tadi kita menggunakan ini kan, kita kalikan dulu dia X1 dikali X2, terus Y1 dikali Y2. Juga ada yang dia bentuk dari bilangan kompleks atau imajinernya, inilah dia kan, I dikalikan X1 dikali X2, lalu kita kalikan lagi dengan X2 dikali Y1. Nah, inilah dia sifat-sifatnya ya nak ya, yang perlu kalian ketahui. Nah, kita masukkan aja. X1 nya tadi minus 5, X2 nya tadi 3, Y nya 1 tadi 7, Y2 nya minus 2, X1 nya adalah minus 5, Y2 nya adalah minus 2, X2 nya tadi adalah 3, Y1 nya lagi adalah 7, maka ini dikalikan ini sama dengan 15, ini dikalikan ini sama dengan positif 14, karena kan 7 dikali minus 2 kan sama dengan minus 14 kan, ketemu negatif jadinya positif. Nah, sampai sini kalian paham lah ya. Maka dia dapatkanlah hasilnya minus 1 ditambah 32i, ya kan? Pada pembelajaran hari ini, bahwasannya asal bilangan kompleks itu kita ketahui bentuk itu dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita tahu bahwasanya itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Lalu dimana pada akhirnya pada bilangan kompleks bahwasannya si i pangkat 2 ini, si i kuadrat ini sama dengan minus 1, dan bentuk umum bilangan kompleks itu adalah i ditambah 2i atau sama dengan z sama dengan a ditambah bi atau z sama dengan a dikurang bi. Itu dia bentuk umum dari bilangan kompleks ya. Nah, dimana bahwasanya kan tadi kan si x nya itu kan adalah bilangan real, sedangkan si y-nya itu atau si b-nya itu adalah bilangan imajiner. Maka kalau misalnya seandainya yang kita ketahui dari sini ya, ini z kan bentuknya tadi kan adalah x ditambah atau x dikurang y, ya kan? Nah, maka ini kan bentuk isi kan z sama dengan 3 dikurang 4i, maka bilangan realnya itu sama dengan 3 dan bilangan imajinernya itu sama dengan minus 4. Nah, untuk yang inilah dia arti definisi bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks adalah penggabungan antara bilangan real dan imajiner ya. Bahwasanya kita tahu tadi kan dia kan di sini kan, nah, dia bilangan kompleks itu adalah bilangan gabungan terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Lalu notasi bilangan kompleks itu dinyatakan dengan huruf Z. Maka bentuk dari umum bilangan kompleks adalah Z sama dengan X ditambah YI atau Z ditambah Y, di mana X itu adalah bilangan realnya dan Y itu adalah bilangan imajinernya, atau biasanya dinyatakan dengan real Z dan imajiner Z. Nah, inilah dia sifat-sifat dari bilangan kompleks, di mana sifat kesamaannya itu apabila Z1 sama dengan Z2 maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Pada sifat berjumlahan Z1 ditambah Z2 maka X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Pada sifat pengurangan adalah Z1 dikurang Z2 maka X1 dikurang X2 dan Y1 dikurang Y2. Sedangkan pada sifat perkalian adalah Z1 dikali Z2 maka X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 dan X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, oke, di sini diketahui bahwasannya Z1 ditambah Z2 dan Z1 dikurang Z2, lalu Z1 dikali Z2. Maka kita tahu bahwasannya tadi kan X1-nya itu adalah minus 5, sedangkan Y1-nya kan adalah 7, X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah minus 2. Kita masukkan saja nilai-nilainya, ya kan? Nah, kita masukkan nilainya. Di sini ada minus 5, di sini yang untuk X2-nya ada 3. Nah, untuk Y1-nya ada 7, ya kan? Y2-nya ada dengan minus 2. Maka dapat kita hasilkan, kita kelompokkan kan sini kan minus 5 ditambah 3 kan sama dengan minus 2. Sedangkan 7 dikurang 2 sama dengan 5i.
Nah, oke, yang pada yang pengurangan juga demikian, dan yang pada perkalian juga demikian. Nah, baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua sehat selalu. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem bilangan kompleks. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.